Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya, human error atau kesalahan manusia. Nah, ini pasti saat perawatan penerbangan ini pasti banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia ya, atau AMT ya, aviation maintenance technical atau teknisi penerbangan, pasti banyak sekali. Nah, ini agenda hari ini kita akan membahas uh, tentang kesalahan-kesalahan tersebut. Agendanya agak panjang ini karena lumayan banyak materinya. Nah, human error sendiri didefinisikan sebagai sebuah aksi atau kegiatan manusia yang tidak disengaja. Nah, tidak disengaja. Ini sebenarnya tidak ada yang salah, tapi ketika dilakukan berkali-kali itu akan menjadi sebuah masalah. Nah, seperti ini training, terus manajemen risiko, inspeksi keselamatan itu harus dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau menghindari kesalahan. Nah, tetapi kesalahan manusia sendiri ini tidak dapat dihindari ya, tetapi bisa di manage atau kita menyebutnya di minimalisir. Nah, ini ada tipe-tipe kesalahan. Ini kesalahan ada yang tidak unintentional atau yang tidak terprediksi atau yang terprediksi. Intentional action. Ini seperti slips, lapse, mistake. Slips itu seperti misordering, itu seperti salah menyusun bagian-bagian pesawat. Nah, seperti itu. Lalu yang lapse ini seperti kehilangan part-part pesawat untuk dipasang di sebuah pesawat yang nantinya akan dirancang. Lalu mistake ini kesalahan berdasarkan peraturan atau kompetensi dari manusia tersebut. Lalu yang violation sendiri ini ada rutin, tak terduga, atau sabotasi. Nah, kita akan bahas satu-satu nanti. Nah, ini slips, ini ini langsung aja ke contohnya aja ya. Ini contohnya minggu pertama Januari itu tidak seharusnya menulis tanggal dengan tahun sebelumnya. Jadi misalnya Januari 2021. Nah, ini pasti kebanyakan karena mungkin masih ke bawah tahun lalu ditulisnya Januari 2020. Nah, seperti itu kalau dilakukan berkali-kali akan menjadi masalah. Itu. Lalu lab sendiri ini contohnya, ini AMT has been interrupted partway through a task, often when called away to more urgent job. Nah, ini misalnya AMT sedang mengerjakan sebuah tugas, tetapi ada panggilan dari atasan untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih penting. Mereka bisa misalnya yang pekerjaan yang sebelum ditinggal mereka sudah mengerjakan A, B, C, lalu setelah kembali lagi ke pekerjaan yang tadi setelah dipanggil oleh atasan, mereka lupa sudah melakukan A, B, C atau belum. Bisa jadi terlewatkan seperti itu. Lalu mistake itu ini dibagi menjadi dua ya, rule based mistake, knowledge based mistake. Langsung saja, rule based mistake ini contohnya AMT who push in a pulled cockpit circuit breaker without first stopping to check the cockpit control setting. Nah, ini seperti contohnya AMT menekan tombol ini circuit breaker di cockpit tanpa mematikan cockpit control setting. Nah, itu
menjadi kebiasaan ya. Itu harusnya kan mematikan dulu cockpit control settingnya dulu, lalu baru menekan cockpit circuit breaker. Tapi karena sudah terbiasa, saya sudah biasa seperti ini, lalu dilakukan seperti itu sebenarnya mungkin menurut mereka efisien, tetapi menurut peraturan itu sangat tidak dianjurkan. Lalu selanjutnya, knowledge based mistake ini seperti AMT tidak mengetahui prosedur tas atau bingung tentang tasnya. Mungkin belum diberi pelatihan atau belum di briefing, langsung diberikan tas yang mereka belum pernah kerjakan. Mereka kebingungan. Violation sendiri ini seperti apa ya? AMT is trying to get the job done, not because they want to break rule. Nah, ini hampir mirip seperti tadi ya, rule based mistake ya. Violation itu seperti kalau memasang suatu part tetapi ternyata part itu tidak cocok, tapi itu dipaksakan sehingga nanti dapat merusak part-part yang lain. Nah, seperti itu sebenarnya tidak boleh. Atau seperti sabotasi, misalnya ada beberapa part atau rangkaian yang harusnya untuk bagian X, tapi ini disambungkan oleh AMT-nya untuk bagian Y. Nah, itu nanti dapat merugikan pesawatnya sendiri. Ini skip aja, hampir sama. Routine violation, exceptional violation, nanti dapat kalian baca sendiri nih, hampir sama, ini lebih detailnya. Nah, lalu ini Profesor Harrison Swiss cheese model ini, Windows of Opportunity, mengilustrasikan bagaimana kecelakaan terjadi di organisasi. Model ini fokus terhadap hierarki organisasi dan kesalahan manusia. Ini kesalahan terjadi pada beberapa level tingkatan di organisasi dan tidak dapat dihindari. Seperti itu. Ini decision maker, line management, precondition, productive activities, dan defenses. Seperti ini, kesalahan-kesalahan pada level seperti ini tidak dapat dihindari. Nah, ini contohnya, line management may have pushed for faster turnaround. Line management deficiency. Pilot may have felt pressure by stressful climate distraction. Ya, ini pilot merasa di bawah tekanan ketika cuaca tidak mendukung, cuaca penerbangan tidak mendukung. Nah, seperti itu. Lalu ini budaya yang tidak aman di lingkungan organisasi. Contoh-contohnya nanti dapat kalian cari sendiri, banyak pasti, dan studi kasus lainnya. Implikasi kesalahan atau kecelakaan ini kurang lebih hampir sama dari tadi ya. Implikasinya kalau semakin banyak kesalahan yang dilakukan oleh AMT ya, nanti akan berdampak pada pesawat atau penerbangan itu sendiri. Nah, ini kan, all incidents are significant to the aircraft maintenance industry. Akan sangat berdampak pada maskapai, pesawatnya sendiri, lalu organisasi perusahaan tersebut. Nah, ini untuk menghindari atau manage kesalahan, atau bagaimana sih cara mengontrol kesalahan. Ini ada yang namanya Error Management System atau EMS. Nah, Profesor Lison sendiri berpendapat bahwa EMS ini dapat mengukur beberapa kondisi seperti ini, meminimalisir kesalahan dari individual atau tim.
lalu mempercepat pendeteksian kesalahan, mengimprove organisasi intrinsic resistant to human fallibility. Ini sambil sama, lanjut aja. Nah, ini ada yang namanya maintenance error decision aid atau MEDA. Ini MEDA sendiri ada 3 prinsip, yaitu mekanik tidak berharap melakukan kesalahan, tidak sengaja melakukan kesalahan. Kesalahan bervariasi di tempat kerja ya, seperti itu. Lalu contohnya seperti komunikasi yang jelek, part yang tidak dilabel dengan baik. Manajemen dapat memperbaiki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesalahan. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas MEDA. MEDA sendiri yang ada MEDA filosofi, MEDA proses, management resolve, implementing MEDA, dan keuntungan dari menggunakan MEDA. Nah, MEDA filosofi sendiri ini adalah usaha tradisional atau metode tradisional yang digunakan untuk menginvestigasi kesalahan, yang menyasar terhadap pekerja yang melakukan kesalahan. Jadi langsung tidak mencari orang yang siapa sih ini, langsung menuju ke orang yang melakukan kesalahan tersebut di dalam tim. MEDA filosofi sendiri ini berdasarkan prinsip positive employee intent. Pekerja ingin mengerjakan pekerjaannya sebaik-baiknya dan tidak melakukan kesalahan secara sengaja. Lalu kontribusi dari beberapa faktor. Faktor apa saja sih yang dapat berkontribusi terhadap kesalahan yang dilakukan? Itu banyak, pasti ada faktor manusianya, ada faktor lingkungan, ada faktor budaya, dan lain-lain. Lalu memanage kesalahan atau mengorganisir kesalahan ini. Beberapa faktor dari yang berkontribusi pada kesalahan itu dapat diorganisir atau diminimalisir lah istilahnya. Ini lanjut aja. Nah, ini contribution of multiple factor. Ini seperti kontribusi beberapa faktor untuk kesalahan itu ada seperti ini. Kartu kerja atau yang checklist yang secara manual itu sangat melelahkan. Alih-alih menggunakan manual, lebih baik menggunakan digital yang lebih mudah. Lalu pencahayaan yang tidak sesuai. Jika melakukan pekerjaan merawat pesawat, pasti pekerja membutuhkan cahaya yang cukup ya, karena part-partnya sungguh rumit, itu butuh ketelitian yang tinggi. Lalu desain pesawat juga mempengaruhi, seperti itu. Ini lanjut aja, ini bisa kalian baca. Lanjut aja. Ini management resolve. MEDA is long term commitment rather than quick fix. MEDA ini salah satu metode yang berjalan secara jangka panjang. Jadi tidak misal dilakukan implementasi MEDA hari ini langsung kelihatan hasilnya besok. Nah, itu berjenjang MEDA itu. Seperti itu. Lalu implementing MEDA sendiri, ini menurut Profesor Risen tadi, good example of measuring tool capable of identifying accident producing factor before they combine to cause a bad event. Contoh pengukuran yang kapabilitasnya sangat bagus untuk mengidentifikasi
kesalahan-kesalahan sebelum kesalahan-kesalahan tersebut terakumulasi dan menjadi semakin tidak dapat diselesaikan. Nah, seperti itu MEDA. Nah, ini beberapa keuntungan yang diberikan oleh jika perusahaan mengimplementasikan MEDA. Ini dapat mengurangi 60% delay ya. Lalu merubah kultur disiplin. Elimination of engine servicing error by purchasing a filter. Mengeliminasi biaya servis mesin. Lalu mengimprove beban kerja pada perawatan. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai. Ini minggu depan pertemuan ke-7 kita diskusi aja ya. Nanti kalian masing-masing menyampaikan sub-sub materi yang pernah saya sampaikan di video YouTube ini. Nanti boleh misal satu orang mengambil apa sih benefit of MEDA itu, lalu bisa implementing MEDA itu apa sih. Satu orang nanti sekitar 3-5 menit lah, pas itu untuk satu pertemuan ya minggu depan. Nanti saya infokan lagi di grup WA. Terima kasih.